pernah merubah nasib suatu kaum sebelum dia ada niatan dan usaha untuk mau merubah, maka disitulah Allah akan beri dia petunjuknya. Paham ya? Nah, maka kita ketemukan orang-orang yang seperti itu kita tegur. Kalau seperti ini pemahaman kamu bahaya. Kamu telah meninggalkan satu perintah Allah namanya. Hanya kamu ikut nafsu namanya itu. Kedua-duanya kamu kerjakan. Kamu yakin dengan takdir Allah dan harus kamu usaha juga untuk menjemput itu. Arak milih dengan milih jadi sugih, milih na usaha untuk milih na usaha ingin dalam hatinya ingin jadi kaya. Lagu dia nak milih berusaha yang doan le balik. Dakat nu wirid. Karena usaha itu perintah Allah. Keluar mencari nafkah itu perintah Allah. Sampai mati dia tidak akan jadi orang kaya. Maka justru dia harus yakin semua sudah ditetapkan oleh Allah dan jalannya jalan syariat berusaha. Jadi seperti itu. Paham ya? Nah, ini yang perlu kita pahami dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita imani semuanya khairihi wa syarrihi minallah, baik ataupun buruknya daripada Allah. Sebenarnya enggak ada takdir buruk itu, enggak ada. Kalau semua dari Allah itu tidak ada yang buruk. Takdir buruk berupa apapun itu nanti kita jelaskan yang terakhir. Sebenarnya baik itu untuk apa? Hakikatnya untuk kita kembali kepada Allah. Allah ciptakan neraka, ancaman itu apa sebenarnya? Untuk kita takut kepada Allah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi harus kita imani bahwa takdir baik ataupun buruk itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada pemahaman di dalam benak kita, di hati kita menolak bahwa yang baik-baik tok dari Allah Subhanahu wa taala, takdir yang buruk itu tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan kita dengan takdir juga ditolak oleh Allah. Walaupun kita iman dengan takdir tapi kita tolak yang buruk itu dari Allah, maka ditolak juga keimanan kita. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menyebutkan seperti itu. Terutama yang sering yang sampaikan dalam surat An-Nas ini. Dalam surat Al-Falaq ini qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada zat yang menciptakan falak alam semesta ini. Wa min syarri, dan dari segala keburukan ma khalaq yang Allah ciptakan. Berarti keburukan siapa yang ciptakan? Allah juga. Dalam doa kunut itu kita sering doa itu subuh-subuh itu. Wa na'udzubika min syarri ma qadait, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan-keburukan yang telah Engkau tetapkan. Keburukan juga Allah yang tetapkan. Berarti kalau kita menolak bahwa keburukan itu bukan dari Allah, otomatis secara tidak langsung kita mengatakan berarti ada pencipta selain Allah yang menciptakan keburukan ini. Yaitu ditolak keimanan kita. Berarti ada Tuhan lagi yang menciptakan khusus keburukan. Paham ya? Nah, cuman dalam bahasa ya kita beradab kepada Allah walaupun keburukan dari Allah, tapi kalau kita mengucapkan apa usahakan beradab kepada Allah. Walaupun kita tahu keburukan diciptakan dari Allah, tapi dalam kita menyebutnya harus dengan adab. Ada orang bertanya, Ustaz, ini contoh aja ini. Anjing itu siapa yang ciptakan? Anjing ini kan enggak pas lah gitu, binatang jorok, binatang najis, nisbatkan kepada Allah. Anjing itu siapa ciptakan? Atau kotoran lah, kotoran itu siapa yang ciptakan? Maka kita sebagai seorang yang mukmin yang benar, yang punya adab dengan Allah, kita beradab dengan kurang adab dengan makhluk saja ini sudah dosa kita, apalagi dengan Allah. Maka jangan kita ciptakan yang menciptakan anjing, jangan. Atau yang menciptakan kotoran, jangan. Sebut aja yang menciptakan semua binatang melata di bumi ini adalah Allah. Jadi semua melata. Jadi enggak kita sebut hal-hal yang kurang baik walaupun kita yakin yang menciptakan itu Allah. Kemudian juga masalah kotoran diciptakan, jangan kita kotoran Allah yang ciptakan, itu enggak pas. Lisan orang-orang yang benar iman itu enggak akan mengucapkan seperti itu. Dia akan katakan semua yang yang kurang-kurang baik itu diciptakan oleh Allah. Yang kurang baik termasuk kotoran apa itu semua diciptakan oleh Allah. Allah ajarkan kita. Bahkan para ulama kita sering menyampaikan
Kalau ada benarnya itu semua daripada Allah, dan kurang baik atau buruknya dari kekurangan kita. Itu Tuan Guru yang menyampaikan itu, ulama menyampaikan, habaib sekarang seperti menyampaikannya. Bukan beliau itu tidak yakin atau ragu-ragu atau menisbatkan memang keburukan dari ini sebagai adabnya. Beliau semua yakin itu baik walaupun buruk, itu semua dari Allah. Cuman mengajarkan adab kepada kita bahwa hendaklah yang buruk-buruk itu kita lah yang nisbatkan kita, walaupun hakikatnya dari Allah. Ini sebagai adab kita supaya yang baik-baik saja kita nisbatkan kepada Allah. Dan ini Allah arahkan juga dalam Al-Quran. Allah arahkan dalam Al-Quran hal seperti ini. Allah sebutkan, apa itu bunyinya itu? Ma min hasanatin fa min Allah. Setiap segala kebaikan dari Allah. Wa ma min sayyi'atin fa min nafsik. Dan yang buruk dari dirimu. Itu Allah arahkan. Sebenarnya hakikatnya baik buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sebelum kita lanjutkan, yang tanyakan. Ya. Tidak ada yang tidak ada hubungan, semua tidak lepas dari ketetapan dan takdir Allah. Hidayah apapun itu, petunjuk, kesesatan, kebaikan, semua berhubungan erat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, jadi intinya jangan pernah kita terbentik di hati kita bahwa apapun yang terjadi, baik itu hidayah, petunjuk, kesesatan, itu di luar dari takdir Allah. Kalau sampai ada satu yang kita katakan di luar takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti ada pencipta yang selain Allah yang menciptakan perkara itu. Semua hidayah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara menyebut hidayah itu enggak bisa dengan standar kepada takdir, harus dengan usaha. Walaupun kita yakin, walaupun Allah pernah mengatakan dalam hadis kursinya, tanpa Nabi dan para Rasul diutus Allah mampu memberikan petunjuk hidayah kepada semuanya ini. Tapi sudah sunnatullah itu, Allah mau berikan hidayah dengan jalan diutusnya para Nabi. Itulah namanya sunnatullah. Maka kita tanpa menjalankan syariat tidak akan bisa. Teruntuk kita dalam kemaksiatan terutama. Biasanya kita kan yang baik-baik banyak kita nisbatkan kepada Allah. Tapi kalau kemaksiatan, bagi orang yang enggak paham perkara ini juga bahaya. Itu paham-paham yang namanya paham Jabariyah itu sering itu mengatakan, dia buat maksiat kan ini memang sudah takdir Allah. Dia melakukan mencuri, membunuh, ini kan sudah takdir Allah. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menyandarkan perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Kita sandarkan kemaksiatan kepada Allah jauh lebih besar dosanya ketimbang maksiat yang kita kerjakan itu. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, kita buat satu maksiat misalnya, kita mengambil barang orang tanpa izin, walaupun barang kecil kita ngambil, itu kan dosa. Kok kita nisbatkan ya ini kan memang sudah ketentuan Allah. Nah, ucapan kita menisbatkan yang buruk bersandar kepada takdir, kita lakukan maksiat terus kita sandarkan itu kepada Allah. Nah, menyandarkan itu kepada Allah jauh sangat lebih besar dosanya ketimbang maksiat itu sendiri, karena menyalahkan Allah jadinya. Allah beri kita akal ini, Allah tahu, Allah berikan kita akal, pilihan, kepandaian, dan kita mampu untuk memilih. Itu perbuatan dosa kok kita pilih terus kita sandarkan kepada Allah. Apa Anda ini kurang ajar? Justrunya kalau kita jatuh ke dalam seperti itu, salahkan diri kita. Malah Allah dinisbatkan, ya kan, Allah di pegawaian nginem ini kan Allah segerakan itu. Nah, ini omongan-omongan seperti ini jauh lebih besar dosanya, kemarahan Allah ketimbang nginemnya. Kalau nginem wah, tapi tetap sedosa. Dendek sandaran juga Allah Taala. Tobat, ingat tobat, istighfar kepada Allah. Lagu lah mudah sandaran ini Allah di pegawaian ini, tidak boleh. Itu jauh sangat lebih besar dosanya ketimbang perbuatan dosa itu sendiri. Ini kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Paham ya? Ya, mungkin yang tanyakan. Ada lagi. Unek-unek masalah takdir ini kan sering ini dibahas masalah takdir. Segera ditanya.